tema atau topik seputar public relations. Kebetulan hari ini kita akan mencoba mengangkat apa sih rahasianya nih untuk menjadi seorang MC yang handal. Kenapa menjadi seorang MC yang handal itu terkait dengan public relations? Sebenarnya bukan MC-nya, tapi mengenai public speaking-nya. Nah, public speaking ini kan, MC kan memang public speaking. Jadi hari ini kita menampilkan sebuah narasumber yang memang sudah profesi sehari-harinya itu adalah sebagai seorang MC atau Master of Ceremony. Coba selamat sore Mas Heri, terima kasih waktunya sudah mau menjadi narasumber di acara kami hari ini. Iya, selamat sore Bang Andi. Maaf, gue manggilnya Bang Andi ya, karena kita dulu kebetulan kenalnya Bang Andi ini di salah satu korps duta wisata ya. Bang None lah ya, sebut aja ya. Betul, terus Abang None aja teman-teman. Abang Heri ini merupakan alumni dari Apnon juga, merupakan sebuah MC profesional, sudah muncul di beberapa film layar lebar. Di FTV ada Bang? Ada nggak di FTV? Iya, ada dari FTV. Di Dari FTV FTV dan juga layar lebar. ada. Betul. Jadi kalau nanti setelah paparan ada yang mau ditanyakan mengenai public speaking, gimana sih caranya supaya bisa tampil sepercaya dirinya Mas Heri, Bang Heri, gimana supaya bisa nggak takut lagi, nanti monggo aja. Tapi nanti sebelumnya pastinya Bang Heri ini akan bukan memaparkan sih, formal banget sih, mungkin akan ngasih tahu sedikit tips dan triksnya bagaimana sih caranya menjadi seorang MC atau seorang public speaker yang handal lawata gitu ya. Oke, silakan Pak Heri, waktunya kami silakan. Oke, terima kasih Andi ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman semua yang di sore hari ini udah bergabung di Triple S Talk ya. Dan thank you juga buat Bang Andi dan Mbak Arini yang sore hari ini udah berkenan menjadi moderator di Triple S Talk kita. Oke, jadi tema yang dikasih ke saya dari Triple S Communication ini adalah rahasia menjadi MC yang handal. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Heri Chan, dan saya sekarang berprofesi sebagai Master of Ceremony atau MC, dan bisa dibilang untuk saat ini acara yang saya pegang itu 99%-nya adalah wedding dan engagement ya, acara pernikahan dan lamaran. Jadi mohon maaf kalau sore hari ini mungkin saya banyak ngasih contoh realnya nanti sharing pengalamannya ya di acaranya acara wedding, karena itu yang kebetulan yang saat ini saya tekuni, yang banyak masuk di saya untuk eventnya adalah event-event wedding dan lamaran. Jadi mungkin kita boleh ke slide yang pertama dulu, Mbak Arini ya. Ya. Ini iya, rahasia menjadi MC yang handal. Boleh di slide yang berikutnya lagi. Ya, MC atau Master of Ceremony. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai pembawa acara. Boleh next langsung. Atau juga pemandu acara. Dan kita dianggap sebagai seseorang yang menguasai sebuah acara. Karena intinya tugas kita adalah memandu jalannya sebuah acara, dimulai dari pembukaan sampai dengan closing. Ada next-nya lagi, boleh Mbak? Nah, ini ya, jadi Master of Ceremony intinya adalah dia seorang pembawa acara atau yang memandu jalannya sebuah acara, dan seringkali dia dianggap yang menguasai acara karena dia itu tadi, dia bertugas untuk memandu sebuah acara dari mulai awal sampai dengan akhir sebuah acara. Boleh di halaman selanjutnya. Ya, apa aja sih sebenarnya tugas MC itu? Intinya adalah tugas kita adalah membuka dan menutup sebuah acara. Karena tentunya kalau sebuah acara ya, apapun acaranya pasti ada yang namanya pembukaan dan pasti nantinya juga akan berakhir. Dan sebenarnya karena di seorang MC itu dia bukan bintang utama di sebuah acara, dia tugas utamanya sebenarnya selain membuka dan menutup acara itu dia juga memperkenalkan pengisi acara atau yang menjadi pembicara dalam sebuah acara. Mungkin boleh di next point-nya, dan boleh di next point-nya lagi ya. Jadi intinya seorang pembawa acara itu dia membawakan sebuah acara mulai dari pembukaan dan juga segmen-segmen selanjutnya yang ada di sebuah acara itu yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh panitia ya, atau yang punya acara. Dan MC ini bertugas sebenarnya intinya mengendalikan sebuah acara sesuai urutan dan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan urutan acara. MC ini bertugas
memastikan acara dimulai dan diakhiri tepat pada waktunya. Dan jika ada pengisi acara yang belum datang atau ada tamu yang belum datang, maka MC ini harus bisa membuat audiens untuk tetap terjaga mood-nya, fokus ke acara ini, dan dia juga bertugas untuk menghidupkan sebuah suasana di acara tersebut di dalam keadaan apapun. Karena kadang-kadang di sebuah acara nggak berjalan secara sesuai dengan rencana. Mungkin kadang-kadang suka ada aja lah gangguan ini itu, dan dia bertugas untuk tetap seolah-olah membuat acara itu tetap berjalan dengan smooth tanpa ada gangguan-gangguan tadi. Yang tadi seperti sudah kita sebutkan juga di poin yang ini tadi ya, memperkenalkan pengisi acara ya. Jadi dia harus bisa mempresent pengisi acara atau pembicara dalam sebuah acara. Dan oleh karena itu sebaiknya seorang MC yang baik itu dia tahu, mengenal siapa yang jadi pembicara, background-nya dia seperti apa, dan itu juga harus bisa mungkin diperkenalkan secara brief, namun tetap jelas, tetap dapat dimengerti oleh audiens. Jadi dia sebenarnya juga bertugas untuk menjembatani pengisi acara kepada audiens yang hadir di acara itu. Dan juga kita sebagai pembawa acara bertugas untuk menjaga mood audiens, dan kita harus bisa membangun antusiasme dari penonton, dari audiens untuk memperhatikan fokus ke acara dan topik yang ditampilkan di sebuah acara itu. Dan juga di sini kita bertugas untuk mengkomandoi audiens ya, kapan harus tepuk tangan gitu, kapan harus mengapresiasi si pengisi acara. Dan kadang-kadang karena kadang-kala ada kalanya gitu pengisi acara juga dia mungkin nggak mungkin dia nggak nangkep apa yang mau nggak bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, sehingga kadang kita juga harus mampu membangun suasana supaya acara itu tetap berasa hidup. Oke, mungkin boleh Improvisasi berarti ya, Mas ya? improvisasi. Kita harus banyak improvisasi juga sebagai seorang pembawa acara atau master of ceremony. Mungkin boleh di next slide aja. Dan karena tugas kita yang seperti tadi ya, kita membawakan sebuah acara, otomatis ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang pembawa acara. Yang pertama dan mutlak harus dimiliki sebagai seorang pembawa acara adalah rasa percaya diri. Kepercayaan diri ini mutlak ya, dibutuhkan oleh seorang MC, karena kita harus berhadapan dengan sebuah audiens ya. Kita tampil di depan publik, baik acaranya besar maupun kecil, tapi yang jelas kita tampil di depan orang lain ya. Dan secara resmi, baik itu nggak resmi, off air atau on air, kepercayaan diri karena akan membantu kita untuk menguasai panggung dan audiens, serta memudahkan kita untuk berinteraksi dan mengatur jalannya acara. Itu yang pertama ya, percaya diri. Dan syarat yang kedua juga harus kita punyai adalah good communication skills. Bang Heri, punten mau nanya sedikit, saya potong, sorry. Ini kan percaya diri sebenarnya syarat paling mutlak nih untuk menjadi MC. Lo nggak percaya diri, otomatis lo nggak akan bisa jadi MC lah. Nah, kira di sesi kali ini, kira-kira Mas Heri akan menjelaskan nggak kira-kira cara supaya kita menjadi percaya diri itu seperti apa sih? Harus ngapain? Apakah latihan di depan kaca setiap hari atau bagaimana gitu? Mungkin bisa ditambahkan poin-poinnya. Mungkin kalau untuk secara detailnya aku sebenarnya nggak mempersiapkan, nggak menjelaskan secara detail. Cuma nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo, dan akan kita coba diskusikan sama-sama ya. Mungkin kalau emang aku bantu juga. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau nambahkan, welcome juga. Seperti itu ya. Oke, kita juga harus punya good communication skills. Next-nya boleh dilanjutin lagi. Mengetahui teknis mikrofon ini ya. Kalau good communication skills, saya yakin mungkin teman-teman yang ikut di sini sudah sedikit banyak punya background komunikasi yang baik. Jadi mungkin nggak terlalu dan juga sebenarnya intinya seorang good communication skill itu bisa didapat dengan banyak berlatih dan banyak praktek sebenarnya. Karena kalau untuk teorinya aja yang kita tahu, tanpa kita praktek
ini suatu hal yang susah juga sebenarnya buat diterapin ya. Dan yang syarat menjadi MC yang selanjutnya ini yang mengetahui teknis mikrofon, karena gimana pun juga sebagai seorang MC pasti kita akan banyak bersahabat ya dengan mikrofon di acara apapun acaranya. Jadi kita setidaknya kita harus tahu bagaimana cara menggunakan mikrofon ini supaya suara kita, suara yang kita punya dapat terdengar enak di audience. Jadi penting banget seorang MC itu tahu setup mikrofon itu seperti apa. Dan jangan khawatir kalau untuk teman-teman yang mungkin belum berpengalaman jadi MC dan akhirnya tiba-tiba harus jadi MC, karena biasanya kalau di sebuah acara itu ada vendor sound system yang bisa membantu kita untuk men-setup bagaimana caranya mikrofon ini bisa output suara kita di ruangan tempat kita memandu acara ini terdengar enak. Dan ini juga jujur pertama kali saya MC, ini suatu hal yang saya pelajarin secara otodidak juga, untuk setting high, setting mid, low-nya itu semuanya awalnya juga saya nggak tahu, tapi akhirnya belajar dari pengalaman saya nge-MC, terus tanya-tanya ke soundman, akhirnya saya sedikit banyak tahu bagaimana untuk caranya mengeset sebuah mikrofon ini supaya output suara saya kelihatan kedengar enak. Dan ini juga sebenarnya setting mic ini nggak bisa disamakan untuk semua orang, karena semua orang tentunya punya karakter suara yang berbeda-beda ya. Ada yang suaranya cenderung cempreng, ada yang suara cenderung bulat. Kalau jujur, saya termasuk orang yang suaranya nggak terlalu bulat, dan dengan bantuan sound system yang bagus, dengan setting yang tepat juga, output suara kita bisa insya Allah kedengaran enak di acara yang kita bawakan seperti itu. Ya. Mungkin boleh di next point-nya ya. Dan ini yang nggak kalah pentingnya ya, seorang MC itu harus mempunyai penampilan yang menarik. Di sini berpenampilan menarik bukan berarti dia seorang MC itu harus cakep, harus ganteng, harus putih, tinggi gitu, enggak. Tapi sebenarnya semua itu bisa diakali dengan memilih busana yang tepat seperti itu. Jadi itu kita sedikit banyak sebagai seorang MC juga harus menguasai tata busana yang baik, bagaimana menutupi kekurangan yang ada di fisik kita supaya tetap terlihat menarik dilihat orang seperti itu. Dan mungkin bisa di next slide-nya lagi, maksudnya next point-nya lagi, kita juga harus bisa menempatkan diri. Ketika kita membawakan acara yang formal, tentunya kita harus bisa bersikap elegan ya, dan formal. Dan kalau di acara yang lebih santai, mungkin kita juga bisa bersikap lebih santai, bisa lebih rileks, nggak terlalu kaku. Dan next point-nya lagi, kita harus menguasai sebuah acara, ini mutlak banget. Itulah pentingnya kita mempelajari rundown acara yang dikasih panitia ke kita. Kita harus tahu susunan acaranya seperti apa, kita harus tahu siapa aja yang menjadi pengisi acara, siapa saja yang menjadi pembicara, dan kita harus pelajari. Kalau seandainya contohnya kita membawakan acara musik, acara konser gitu, yang akan menjadi bintang tamu, ada band-band band A, band B, band C gitu. Kita harus pelajarin juga ini band A, band B, band C itu background-nya apa. Intinya kita harus tahu product knowledge, kita harus tahu apa yang akan kita perkenalkan ke audiens seperti itu. Dan juga kita harus mampu memperkirakan. Kadang-kadang di sebuah acara juga pentingnya kita briefing bersama panitia. Kalau malah kadang-kadang di acara-acara tertentu kalau kita launching produk, terus biasanya kita harus juga tahu product knowledge. Kita biasanya kan ada briefing sendiri, biasanya kan ada ini kenapa ya? Akan ada biasanya briefing dari panitia. Itu yang sebagai seorang MC kita harus hadir, harus ikuti, harus pelajari, dan harus pahami apa yang akan disampaikan ke kita, karena itu yang akan kita sampaikan ke audiens nanti, seperti itu. Dan di next point-nya mungkin bisa dilanjutkan, bisa beradaptasi. Seorang MC juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat dia melakukan tugasnya sebagai MC.
setidaknya dia harus menguasai ruangan yang apa namanya dia berada, dan kita juga harus apa namanya mampu beradaptasi dengan audiens yang kita apa namanya yang kita akan hadapi, dari profesinya, dari strata sosial, dari usianya, karena otomatis setiap apa namanya audiens, setiap karakter orang yang ada di audiens perlu apa namanya penanganan yang berbeda juga, seperti itu. Mungkin boleh di apa namanya di next poinnya, kita harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Ini sebenarnya semuanya berhubungan yang tadi ya. Kita juga sebagai seorang MC, seperti jurnalis, kita harus mempunyai pengetahuan yang banyak di berbagai bidang, meskipun mungkin nggak mendalam seperti seorang pakar ya. Karena bisa aja job yang kita terima hari ini dan yang besok mungkin butuh pengetahuan yang berbeda, nggak sama. Untuk itu kita perlu pengetahuan yang luas. Seorang MC harus memiliki dasar pendidikan yang baik, formal maupun formal, dan yang penting kita harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang sedang tren saat itu. Dan mungkin bisa dilanjutkan ke next point-nya. Seorang MC juga harus mampu bekerja sama dengan tim secara baik. Karena pada prakteknya kita tidak bekerja sendiri, namun di belakang kita banyak panitia lain, ada IO, ada WO yang akan apa namanya yang sebenarnya lebih banyak berhubungan sama yang punya acara, kayak klien gitu, biasanya menyerahkan sebuah acara untuk dihandle oleh IO, dan IO nanti yang akan banyak berinteraksi sama kita ketika, maaf ya keringetan, panas banget ternyata di sini. Apa namanya itu tadi, kita akan bekerja dalam tim, oleh karena itu kita harus bisa bekerja sama dengan mereka dengan baik. Kita harus mau mendengarkan, kita bukan sekedar mau didengarkan, kita juga harus mau diarahkan. Jadi kalau seandainya ada yang beranggapan MC itu boleh semau-maunya ketika membawakan sebuah acara, tidak, yang kenyataannya di belakang layar ada juga sebuah tim acara ya, dari IO maupun WO yang sudah menyusun acara itu dengan sedemikian rupa yang harus kita ikutin, yang harus kita turutin. Dan kalau seandainya kita mau mungkin punya perbedaan pendapat dengan tim IO atau tim WO, ya ketika udah on stage kita udah nggak bisa lagi semau-mau kita. Kalau emang ada yang let's say di sebuah acara gitu, ada meeting sebelumnya, ada waktu dalam tahap penyusunan sebuah acara, disitulah kita kalau seandainya mau ada perbedaan pendapat bagaimana dalam membuat sebuah acara, disitulah kita di meeting yang kita boleh menyampaikan pendapat kita. Tapi kalau sudah on stage, tetap kita harus stick ke kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Mungkin boleh diganti di next point-nya. Dan yang paling penting juga kita harus punya good attitude, tahu beretika dengan baik, etika on duty. Ketika kita kita bekerja, kita harus menjaga perilaku sopan santun, baik secara lisan maupun bahasa tubuh dalam memandu sebuah acara. Dan ketika off duty, ketika off stage juga kita juga apalagi kalau kita udah MC-MC yang sudah profesional ya, MC-MC yang sudah terkenal, otomatis kita juga harus bisa menjadi panutan untuk teman-teman rekan-rekan kerja kita yang lain. Mungkin di next slide-nya, seorang MC yang baik tentunya juga harus menguasai teknik vokal dengan baik. Yang pertama, vokal. Sebaiknya seorang MC juga memiliki vokal atau suara yang baik, apalagi punya karakter. Dan next-nya juga, dalam berbicara kita juga harus memperhatikan intonasi. Kita harus pandai mengolah nada kalimat yang menjadi berirama, jadi nggak flat. Yang berikutnya, artikulasi. MC harus memiliki kualitas. Loh, apa itu? Apa nih? Ada yang nge-hack nih. Waduh. Coba. Stop videonya matiin dulu deh, Her. Anis, gimana? Videonya bisa dimatiin dulu, Nis. Oke. Mohon maaf ya, teman-teman. Coba Anis ini dulu. Di restart. Oke, coba sambil cerita aja, Her. Lanjut aja sambil cerita. Oke, lanjut aja. Tadi sampai mana tadi ya? Artikulasi kita harus memiliki kualitas penyumpahan kata ya, harus baik, harus jelas, dan mungkin yang selanjutnya kita juga harus memperhatikan speed kita dalam berbicara. Kita
berbicara juga nggak boleh terlalu cepat, karena kadang-kadang kalau kita berbicara terlalu cepat, orang cenderung, tadi dia ngomong apa ya, tapi kalau terlalu lambat, kita juga, aduh kok boring banget ya. Terus kemudian kita juga harus menguasai pernafasan dengan baik. Seorang MC sebaiknya kalau berbicara di atas panggung, kita membawakan sebuah acara, tidak menggunakan nafas dada, tapi nafas diafragma. Ini yang mungkin agak sulit kalau kita jelasinnya di Zoom ya, karena sebenarnya kalau untuk pernafasan yang baik itu diafragma, itu gimana ya kalau jelasinnya, itu bisa dibilang pernafasan perut, bukan pernafasan dada. Karena dalam bernafas, rongga perut itu bisa bisa memuat udara lebih banyak. Jadi kita juga kalau menggunakan nafas perut, otomatis kita bisa ngomong lebih lama tanpa perlu ngambil nafas terlalu sering seperti itu. Nah ini dia udah muncul lagi ya. Tadi boleh next point, mungkin artikulasi tadi udah, speed sudah, pernafasan sudah, dan yang nextnya adalah power. Seorang MC harus memiliki kemampuan mengeluarkan kekuatan suara tanpa harus berteriak-teriak. Kita harus punya power, dan ini juga berkaitan erat dengan pernafasan diafragma tadi. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya aksentuasi. Di sini kita harus pandai memilih dalam menyampaikan sebuah pesan mana yang harus kita highlight, penegatannya dalam sebuah kalimat, kata-kata mana aja yang menjadi fokus atau pokok perhatian untuk diperhatikan oleh audiens, seperti itu. Kemudian yang berikutnya timbre ya, ini MC harus mengeluarkan suara yang ekspresif yang akan mudah mempengaruhi audiens. Kemudian tone, ini di poin selanjutnya, MC harus mampu mengatur tinggi rendah suara agar audiens tidak merasa bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Mungkin bisa di next slide-nya. Ini suatu hal yang penting dalam menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Yang pertama adalah tidak bertele-tele, straight to the point, singkat, padat, jelas. Namun intinya tidak bertele-tele, straight to the point, dan singkat, padat, jelas ini juga harus kita komunikasi juga dengan panitia, karena kadang-kadang ada juga kita ada di panggung membawakan sebuah acara, kemudian mau mempresent pembawa acara atau pembicara selanjutnya, tapi mungkin karena ada yang belum siap di belakang panggung, itu biasanya kita dikasih kode, Mas diulur-ulur sedikit, Mas ngomongnya dipanjangin dikit, yang ini belum siap gitu. Nah disinilah kepiawaian kita untuk berimprovisasi dalam membawakan sebuah acara dituntut, dan supaya yang belum siap itu bisa siap dulu, baru tampil. Mungkin di next slide-nya boleh boleh diganti lagi. Ini tips-tips dalam menjadi seorang MC yang baik, banyak berlatih, karena gimana pun juga practice makes perfect. Dan berikutnya juga boleh di next, jaga kesehatan, karena otomatis gimana pun juga kualitas suara yang kita punya itu sangat bergantung sama kesehatan. Jadi otomatis kita sebagai seorang MC harus selalu menjaga kesehatan. Yang selanjutnya juga boleh ganti, jaga penampilan, selalu tampil enak dilihat orang kapanpun, baik itu kita on stage maupun off stage, karena kita bisa aja setiap waktu tiba-tiba bertemu dengan potential client yang ngajak meeting dadakan. Gue sering banget tuh dapet kayak gitu, dan akhirnya karena gimana pun juga orang calon klien khususnya akan menilai, paling pertama dinilai adalah penampilan, seperti itu. Yang berikutnya perluas networking, ini penting banget juga, apalagi untuk MC-MC baru yang mungkin mencari sumber job di mana, inilah pentingnya kita untuk selalu perluas networking. Yang berikutnya, jaga hubungan baik dengan klien dan vendor-vendor lain, karena klien lah yang ngasih kita job. Vendor-vendor lain, IO, WO, ini banyak banget yang merekomendasikan seorang MC ke klien dari
dari vendor-vendor lain ini. Yang berikutnya, penting juga kita sebagai seorang MC punya marketing tools, karena zaman sekarang apalagi calon-calon klien, entah itu direct client atau WO, IO, itu biasanya ngelihat seorang MC, tahu MC dari mana, itu biasanya banyak kan sekarang mintanya IG, Instagram, punya apa kamu Harry Chan gitu, MC-nya siapa nih, Harry Chan gitu, boleh lihat itunya apa namanya, IG-nya apa ya. Disitulah apa namanya pentingnya kita seorang MC untuk punya marketing tools berupa Instagram ataupun YouTube, karena di situ akhirnya apa namanya calon potential client melihat kita dan akhirnya memutuskan untuk meng-hire kita setelah melihat marketing tools kita baik di IG maupun di YouTube. Next-nya lagi, always on time. Ini menunjukkan profesional kita. Jadi kalau seandainya kita bekerja, kita harus hadir selalu on time. Nggak ada dalam kamus MC hadir telat ya atau mepet di sebuah acara. Dan ini berlaku juga kalau kita diajak meeting klien segala macam, kita usahakan selalu hadir on time. Dan yang berikutnya lagi, good attitude, karena attitude kita akhirnya yang apa namanya juga berpengaruh di profesi apapun termasuk MC ini. Kalau kita walaupun mungkin kinerja kita bagus tapi attitude kita tidak bagus, entah itu sombong, arogan, susah diajak bekerja sama, susah diatur, ini akan berpengaruh apa namanya omongan-omongan nggak enak ke potensial klien. Si MC ini nggak recommended, kenapa emangnya dia suka telat, MC ini kenapa nggak recommended, oh dia susah diatur, dia tidak bisa bekerja dengan baik di dalam sebuah tim seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sekarang mungkin kemarin pesannya dari Mas Andi sebenarnya lebih banyak ke diskusinya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa langsung aja bertanya atau ngajuin pertanyaan atau mungkin mau sharing pengalaman, silahkan. Terima kasih Mas Heri atas paparannya, atas tips dan triksnya. Sebelumnya teman-teman kami mohon maaf atas ada kejadian yang kurang enak ya tadi selama masa presentasinya, kelihatannya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih ingin merusak acara ini. Tapi sekali lagi ini tips yang bagus sekali dari Mas Heri mengenai bagaimana caranya menjadi seorang MC. Sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin Mas Heri saya mau nanya deh, kan Mas Heri ini udah banyak sekali ya pengalamannya menjadi seorang MC. Ada nggak satu event yang Mas Heri benar-benar inget, baik itu mungkin event yang bikin Mas Heri gugup, atau event yang hampir ada kenapa lah yang seru banget, atau gimana, ada nggak yang benar-benar keinget banget sampai sekarang? Apa ya, kalau gue sih sebenarnya banyakan ada aja sih, maksudnya di tiap acara tuh ada aja sih apa namanya pengalaman-pengalamannya, kemudian juga dari mulai hal yang nggak enaknya, nggak apa sampai yang enaknya gitu. Kalau yang nggak enaknya mungkin gini, jadi pernah apa kan, kalau gue sebenarnya MC wedding ya, kalau MC wedding you know lah apa namanya di sebuah wedding pasti ada yang punya acara, pengantin dan orang tuanya, terus tapi juga di belakang itu juga ada tantenya yang lain-lain yang juga apa namanya yang merasa mereka juga berhak untuk mengatur sebuah acara gitu. Jadi udah ditentuin kayak waktu itu contoh paling utamanya deh. Ini pengantin dari awal sudah pesen gitu. Pokoknya nggak boleh ada yang nyumbang lagu, nggak boleh ada yang nyanyi gitu kasarnya di acara nikahnya dia, karena dia nggak mau apa namanya tiba-tiba ada tamu antah berantah yang nggak jelas, suaranya juga mungkin nggak enak didengar, mungkin tiba-tiba tapi maksa nyanyi, akhirnya mengganggu atau mungkin buat pengantinnya sendiri jadi nggak nyaman. Aduh kenapa sih kok pede banget sih gitu mungkin ya. Tapi tiba-tiba satu hari tiba-tiba di acara itu datang seorang kakek ya, bawa buku lagu, terus tiba-tiba bilang saya mau nyanyi gitu. Terus waktu itu karena gue udah tahu sebenarnya ada WO waktu itu, cuman karena apa namanya, karena waktu itu dia ngomongnya ke gue, akhirnya gue bilang maaf ini apa namanya dari pengantinnya nggak mengizinkan ada yang nyumbang lagu. Tapi saya ini opungnya, saya ini ininya sih itu apa ini saya dia intinya dia apa namanya bawa nama gitu ya?
bapak Hmm. ibunya pengantin lah, terus apa namanya, iya Hmm. tapi ini Hmm. begini, enggak bisa, saya ininya gitu, dia kekeh, dan akhirnya apa namanya, dan dia waktu itu sempat nadanya sempat meninggi juga waktu itu ya. Iya, Terus iya. akhirnya nah disinilah kita apa namanya, waktunya kita tahu diri kapan kita apa harus bertindak dan apa nama dan membiarkan orang lain yang emang tugasnya. Akhirnya gue ngasih kode ke, akhirnya WO-nya juga untungnya tanggap ya, akhirnya dia langsung datang, dia menengahi, iya sebentar ya Pak, saya konfirmasi dulu ke pengantinnya, Iya, akhirnya dikonfirmasi, dan apa namanya, kebetulan juga posisi MC sama posisi pelaminan kan nggak terlalu jauh ya, iya, jadi iya. dari pelaminan itu akhirnya apa namanya, ngasih kode lah gitu, ya udah apa kasih aja gitu alamat ya gitu, dan itu maksudnya, dan itu hal seperti itu nggak sekali dua kali sih, itu termasuk untuk urusan nyanyi itu di acara pernikahan banyak banget apa namanya, walaupun sebenarnya udah dari keluarga dari awal bilangnya enggak, tapi tiba-tiba hari H yang kayak gitu tuh ada aja gitu. Kelihatannya hal yang kecil tapi luar biasa deg-degan juga ya Mas sebenarnya sebagai Iya, MC-nya. kadang-kadang enggak, makanya kalau dari pengalaman tuh sampai ada yang ngancem apa namanya, ngancem dengan ngancem mau melakukan kekerasan fisik tuh ada gitu, sampai dan apa sampai dia lo bener loh, ya udah kalau gini caranya gua mau pulang aja apa namanya, dia itu sampai sering gitu, maksudnya malah pernah gitu sampai apa namanya, kenapa nggak boleh, saya nih omnya loh, nggak percaya nih, Ya, saya tunjukin KTP saya loh, ini segala macam. Dan akhirnya dari situ tuh apa namanya, dan ada aja yang nggak bisa kasih pengertian, apa namanya, pengantinnya kekeh gitu, ngasih kode tetap nggak boleh, akhirnya yang ya. bersangkutan marah, pulang apa ganti baju pulang tuh ada, pernah kayak gitu, pernah Ya. kejadian tuh. Nih teman-teman udah ada yang mulai nanya nih, Mbak Anis bisa bantu dibacakan ya Mbak Anis ya. Terima Iya, kasih. iya Mas Andi. Oke, ini Mas Heri ada pertanyaan dari Fai Nugraha. Kalau cara untuk mendapat perhatian penonton bagaimana ya? Dan apakah menurut Mas Heri itu diperlukan atau tidak, Mas? Sebenarnya gini, gimana pun juga pastinya kita perlu lah sebagai seorang MC apa namanya mendapat perhatian dari audiens, tapi juga kita perlu apa namanya, cara-cara maksimal, tapi juga jangan sampai merendahkan diri juga apa namanya perlu diperhatikan. Kalau emang kita udah usaha maksimal apa namanya ngomong dengan apa namanya kalimat yang enak, dengan cara yang enak segala macam, tapi tetap apa namanya, tetap ada yang nggak memperhatikan, itu ya udah gitu. Maksudnya yang penting kita udah do our best, ya udah nggak usah tahu dipikirin juga gitu. Karena gimana pun juga kita nggak bisa apa namanya mengharapkan orang 100% fokus ke kita. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, dengan apa namanya, dengan sesuai dengan SOP yang benar, ya udah gitu lah macam, nggak usah terlalu dipikirin juga kalau masih ada juga yang masih nggak memperhatikan kita seperti itu. Oke. Karena emang kita MC itu perannya bukan guest star-nya gitu ya Mas ya. Karena kita bukan gimana pun juga kita sebagai seorang MC kita bukan apa namanya, bukan pemeran utama di sebuah acara, tapi karena kita di situ banyak kan adalah apa namanya, pemanis sebuah acara yang itu tadi bertugas apa namanya, memperkenalkan atau apa namanya, intinya mempresent pengisi-pengisi acara yang ada di acara itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Afni Alfat Inazaria. Bagaimana cara kita untuk bisa percaya diri? Beri tips Kak, semisal penampilan kita ada yang kurang, lagi jerawatan, atau ada gingsul dan lain-lain yang bikin kita insecure gitu kali ya. Supaya kita juga bisa tetap menguasai situasi acara agar nggak garing. Terima kasih. Oke, kita yang paling pertama rasa percaya diri itu kadang-kadang banyak faktor yang mempengaruhi turunnya atau hilangnya rasa percaya diri kita. Yang pertama karena kita mungkin tidak, salah satunya adalah karena kita tidak pede dengan penampilan kita. Nah, kalau kita nggak pede, yang faktor yang membuat kita nggak pede adalah penampilan kita, berarti pintar-pintarnya kita pakai baju atau mungkin menggunakan makeup yang membuat kita pede dan nyaman. Itu yang penting. Tapi juga otomatis tapi penampilannya juga apa namanya tetap harus menarik, tetap harus baik. Bukan berarti kita boleh tampil asal-asalan. Jadi kita berpenampilanlah yang bikin kamu nyaman, tapi tetap enak dilihat orang lain kalau macam itu. Karena gimana pun juga ada di dalam faktor penampilan ini ada apa namanya, ada penilaian orang lain yang juga
terlibat seperti itu. Mungkin dan ada juga kadang-kadang yang percaya diri ini nggak turun karena kita nggak menguasai acara gitu. Dan itu kalau faktornya adalah faktor kita nggak menguasai acara, otomatis ya membangkitkan percaya dirinya kita harus mempelajari, harus memahami acara yang akan kita pandu dengan baik seperti itu. Terus apalagi mungkin tadi ada pertanyaan lagi, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan lagi ya? Iya, dari Ayu Nirmala Luhur, apa yang kakak lakuin soal latihan olah vokal biar orang nyaman dengar suara kita? Nah, kalau ini sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, MC itu semakin tinggi jam terbangnya, dia juga semakin percaya diri, semakin terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi otomatis perbanyak latihan, perbanyak praktek sebenarnya. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk praktek ya, belum punya kesempatan untuk jadi MC ya, sebuah acara gitu, mungkin banyak berlatihnya. Kalau sekarang mungkin enaknya bisa perbanyak simulasi. Kalau dulu juga sebelum saya akhirnya dapat sering MC, saya perbanyak simulasi sendiri aja gitu. Latihan di depan kaca, role play, terus ketika kita ngomong coba kita rekam, dari kita rekam kita review lagi sendiri kekurangan kita apa ya gitu. Oh, ternyata kekurangan gue kalau ngomong dulu nih ya, waktu zaman-zaman gue masih pertama-tama nge-MC, kalau ngomong suka terlalu cepat, otomatis kita berlatih ngomong dengan tempo yang lebih lambat seperti itu. Jadi buat teman-teman kebentuk sendiri ya vokalnya. Kebentuk sendiri otomatis. Karena gimana pun juga nggak bisa dipungkiri MC itu semakin tinggi jam terbang, semakin dia terbiasa, ya semakin dia bisa seperti itu. Bisa karena terbiasa. Tipsnya gue pernah dapat satu ya. Tuhan bisa karena berkuasa, manusia bisa karena terbiasa. Oh iya, bagus. Iya, aku baru dengar tuh. Tuhan bisa karena luar biasa. Berkuasa. Manusia bisa karena terbiasa. Oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaan. Iya. Kak, apakah menyelipkan humor penting dalam mengatasi situasi canggung atau situasi yang mulai jenuh dalam suatu acara atau event? Ini agak tricky banget ya. Ini tricky banget sebenarnya untuk masalah humor ini. Karena belum tentu jokes yang kita keluarkan itu satu level, bisa diterima oleh audiens. Jadi kita harus benar-benar bisa menilai ini kira-kira kalau gue ngeluarin jokes yang ini, audiens yang seperti ini nangkep nggak ya gitu, appropriate nggak ya gue ngeluarin jokes seperti ini di audiens yang strata sosialnya seperti ini, atau mungkin di hadapan orang tua mungkin kita nggak bisa ngeluarin jokes kita yang gaya anak muda gitu loh. Oke, itu. Jadi kalau untuk menyelipkan jokes itu kita harus hati-hati banget, harus memperhatikan kelas sosial, usia dari audiens yang kita hadapin seperti itu. Oke. Selanjutnya ada dari Sania Putri Setiadi. Kak, tolong tips untuk mengatur tinggi rendah intonasi dan kecepatan berbicaranya. Terima kasih. Mungkin tadi udah secara nggak langsung tadi udah gue jawab ya di pertanyaan tadi, yang kita harus banyak berlatih, banyak latihan vokal, terus latihan simulasi ya, pura-pura aja, bukan pura-pura, kita ya simulasi berlatih kita menjadi MC gitu loh. Mulai dari opening, segmen-segmen di bawahnya sampai closing, kita banyak latihan aja di situ, direkam dan kita evaluasi sendiri. Atau mungkin kalau seandainya ada teman yang udah lebih yang udah lebih pengalaman jadi MC, kita bisa tunjukin hasil rekaman simulasi kita ke teman MC kita yang bisa ngasih penilaian seperti itu. Dan Mas Eri, saya ada pertanyaan, Mas Eri. Apa Pak? Sorry, saya kepotong. Lanjutin aja dulu. Ya, udah gak gue bercanda di. Jadi gini, biasanya tuh kalau MC kan yang saya tahu tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, tapi emang perlu adanya improvisasi nih pada saat memandu acara. Apalagi misalkan bintang tamunya berikutnya adalah penyanyi atau sebuah band, tapi mereka belum siap. Nah itu kan otomatis MC-nya kan harus ada improve-nya dikit ya, biar acaranya nggak kosong.
Nah itu Iya. biasanya tipsnya gimana sih biar improve-nya jadi nggak garing, terus biar tetap acaranya tetap mengalir yang lebih enak tuh gimana caranya biar kita improve-nya tuh lebih enak lah jadinya. Itu tadi sama sih sebenarnya jawaban yang pertanyaannya juga sama gitu, karena itu tadi jam terbang itu nggak bisa dipungkiri berpengaruh dalam kita berimprovisasi seperti itu. Dan itu juga tadi maksudnya kita kadang-kadang di improvisasi ini di saat-saat kita harus berimprovisasi ini kadang-kadang itu tadi muncul keinginan kita untuk untuk ngeluarin jokes tertentu yang kadang-kadang juga itu tadi yang tricky banget juga bisa diterima atau enggak sama si audiens gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkiri pengalaman dan jam terbang itu berpengaruh banget dalam ketika kita berimprovisasi seperti itu. Berarti mungkin intinya jangan takut untuk salah juga kali ya Mas Heri ya. Jadi Iya, kalau misalkan banget. memang Kita apalagi MC baru kadang-kadang gue dulu pernah dapat tips, pernah dapat dari mentor-mentor sebelumnya, lebih baik kita berani, lebih baik kita over dalam membawakan sebuah acara atau overacting. Kita beracting sama juga sih sebenarnya, tapi karena begitu kita bisa over itu lebih gampang untuk diarahkan untuk di slow down daripada kita terlalu kita terlalu pemalu, terlalu pasif. Itu lebih susah dipancingnya untuk untuk maju gitu loh. Kalau dulu tips yang pernah gue dapat dari salah satu mentor seperti itu sih. Jadi jadi kita sebagai seorang MC jangan takut tindakan kita atau mungkin cara kita overreacted daripada kita terlalu pasif seperti itu sih. Siap. Tadi kok nggak ada pertanyaan juga, tadi logat Jawa atau apa sih sempat nongol di layar, cuman tadi tiba-tiba hilang. Tadi apa ya pertanyaannya yang itu ya? Ya, ini dari Afni lagi. Izin bertanya lagi, saya orang Jawa. Kadang setiap nge-MC sering takut dan keceplosan keluar logat medoknya. Cara mengatasinya gimana ya, Kak? Sama juga jawabannya. Sebenarnya ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya mungkin jawabannya sama semua, banyak berlatih, banyak mencoba seperti itu. Sama sebenarnya juga gue juga orang Jawa, gue juga sering ngomong Jawa juga, kadang-kadang suka keceplosan juga, dan inilah dimana kita seorang MC kita harus bisa mengontrol diri kita, harus bisa beradaptasi seperti yang tadi poin yang udah gue jelasin tadi sebelumnya. Tapi intinya buat teman-teman yang yang punya aksen daerah itu jangan khawatir ya. Tapi emang gimana pun juga kita harus bisa lebih self control sih kalau di situ sih sebenarnya sih. Jadi memang kuncinya berarti berlatih terus ya Mas Heri ya. Dan berlatih terus gitu, berlatih sampai bisa gitu. Oke, ini mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya, kita masih ada waktu. Jangan malu untuk bertanya. Kalau malu untuk bertanya gimana lagi untuk MC ya Mas Heri? Pasti lebih malu lagi nanti ya. Benar ya? Dari Mbak Anis mungkin ada yang mau ditanyain? Kali aja Mbak Anis mau jadi MC nanti satu saat nanti. Iya. Mas Heri, aku punya pertanyaan nih. Kalau misalkan kita nge-MC, terus kita ngomong satu kata, tapi nggak bisa kayak sampai ngulang-ngulangnya tuh berkali-kali gitu. Yeah. Itu kita harus bodo amat aja nggak sih? Bodo amat aja. Atau kita jadi panik, jadi blank gara-gara kita belibet ngomong kata-kata itu dan nggak bisa-bisa gitu. Nah itulah pentingnya lagi-lagi itulah pentingnya berlatih terus seperti itu. Iya sih. Jadi berarti sebenarnya sesi ini intinya cuma latihan aja ya. Latihan terus gitu ya berarti ya. Latihan terus dan emang sih ini gini loh, maksudnya kan kadang-kadang untuk dapetin job MC itu kadang-kadang nggak gampang juga ya, dan tiap orang juga kalau mau ditelusuri setiap orang lo pertama kali MC di mana sih, terus gimana sih kok tiba-tiba lo bisa-bisanya jadi MC gitu loh. Itu tiap orang kalau mau ditelusuri punya jawaban yang berbeda-beda. Kalau ada teman gue yang akhirnya dia jadi MC wedding, berangkatnya dia dari kru WO. Terus tiba-tiba satu hari MC-nya nggak datang, dia akhirnya
dia nggak entah gimana ceritanya, akhirnya dia yang ditunjuk buat gantiin itu MC, dan akhirnya dari situ ternyata dia apa namanya punya ternyata emang punya skill di situ, dan akhirnya dari WO dari marketing akhirnya yang ternyata sih itu bisa nge-MC, ya udah deh next time ada wedding dia lagi deh jadi MC-nya gitu. Akhirnya ada yang seperti itu. Kalau apa namanya seperti itu. Dan tiap orang punya cara yang berbeda, punya punya channel yang berbeda, cara masuk ke dunia per-MC-an seperti itu. Kalau saya dulu mulai MC-nya nggak sengaja juga Mas Heri sama kayak gitu. Acara komunitas, tahu-tahu disuruh jadi MC. Nah, makanya itu buat teman-teman itu mulai berkembang. Nah, buat teman-teman di sini mungkin itu tadi yang teman-teman mungkin yang hadir di sini mungkin yang pengen jadi MC dan belum ada channel itu, makanya jangan malu-malu juga untuk mengajukan diri gitu. Ada juga teman gue yang pertama kali nge-MC itu ya karena dia merasa dia bisa nge-MC, dia pengen jadi MC, dan akhirnya dia waktu tahu temennya dia ada yang mau nikah, akhirnya dia ngajuin diri untuk dah gue aja yang jadi MC lo gitu segala macam. Dan dari situ dia breakthrough-nya dia masuk ke dunia per-MC-an seperti itu. Ada juga yang gitu. Siap. Ada lagi pertanyaan Mbak Anis? Ada dari Fai Nugraha, kalau untuk belajar dari mentor itu bagaimana ya Mas? Mungkin lebih ke komunitas atau perkumpulannya, apakah ada? Kalau gimana? Maaf, boleh diulang Kalau pertanyaannya? untuk belajarnya dari mentor gimana? Jadi apakah ada kayak komunitas atau perkumpulan MC gitu sendiri yang teman-teman bisa join gitu kira-kira Mas? Kalau komunitas MC itu ada gue pernah gabung di komunitas MC Keren Jakarta. Gue juga sekarang ada geng MC ya, sebenarnya geng MC wedding itu ada, kita bersepuluh, kita punya grup WA, dan kita sering komunikasi di situ. Dan kalau untuk cara masuknya gimana, inilah sama juga sih, maksudnya channelnya beda-beda. Kalau gue kebetulan punya temen yang tiba-tiba aja ada yang ngajakin gabung di komunitas itu, dan akhirnya gue masuk di situ, banyak kenalan di situ, dan ya udah akhirnya gue banyak banyak kenalan sama teman-teman MC, banyak tanya-nanya juga. Dan mostly sebenarnya untuk teman-teman MC tuh mereka welcome banget buat teman-teman yang pengen belajar nge-MC. Kayak gue personally juga welcome banget buat teman-teman yang biasanya gue kenal dari dari acara-acara kayak gini, dari acara talk show kayak gini. Terus waktu itu gue pernah bikin juga sharing session MC wedding, dan akhirnya ada beberapa yang ikut, beberapa yang daftar, dan sampai sekarang mereka masih suka WhatsApp ke gue, suka telepon ke gue, Mas Heri Chan, apa kabarnya? Ini nanya dong kalau tipsnya kalau bawain acara wedding formal tuh seperti apa sih, terus kalau tipsnya jadi MC akad nikah tuh seperti apa sih. Dan gue welcome banget teman-teman MC yang nanya ini. Gue rangkul, gue jawab pertanyaan mereka, gue pandu, mereka minta izin datang lihat gue gue perform, gue welcome banget ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang sekarang ikut, welcome banget. Kalau mau mau nanya-nanya ke gue secara personal, bisa follow, bisa DM di IG gue ya, sekalian nama followers nih, di @herichan namaku ya, HERICHANNAMAKU. Follow aja gue di situ. Kalau udah follow, nanti insya Allah gue follow back. Dan kalau mau tanya-tanya bisa lewat DM seperti itu. Mas Heri, aku ulang lagi ya, ini HERICHANNAMAKU, benar? Ya, Herichan namaku. Aku taruh di sorry. Aku taruh di chat ya. Sebenarnya balik lagi kayak ini sih Mas ya. Tadi kan tipsnya Mas Heri, networking juga penting kan ya? Iya, networking itu juga penting banget. Itu tadi makanya, dan awal-awal gue ketika gue nggak, itu mungkin udah jalannya Allah juga kali ya. Gue waktu itu pengen banget pengen jadi MC segala macam. Akhirnya terus tiba-tiba aja gitu ada yang
apa namanya teman lama apa namanya apa kabar Chan gitu, terus ingat oh iya ini kan dia MC ya gitu. Terus akhirnya gue iseng-iseng apa SKSD aja mau dong diajakin apa namanya MC. Oh ya udah waktu itu ikut aja di komunitas MC keren Jakarta waktu itu ada, akhirnya gue ikut. Terus waktu itu ya dari itu sih maksudnya itu pentingnya kita untuk apa namanya membangun relasi apa membangun networking khususnya dengan orang-orang yang tepat ya pastinya ya. Dengan tujuan yang positif pastinya. Benar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oke. Teman-teman, apakah ada yang mau nanya lagi nih? Udah mau jam 5 juga sih sebenarnya. Kita tutup aja kali ya, Mas Heri ya. Oke, boleh. Tapi sebelumnya nih teman-teman mau izin, yuk mau foto bareng nih. Kita screenshot. Foto bareng. Boleh nyalain videonya nggak teman-teman? Boleh. Untuk kita foto bareng sama Mas Heri. Teman-teman boleh nyalain videonya? Oke. Aku tunggu sampai kebuka semua dulu deh. Halo. Yang lain boleh? Kita mau foto bareng. Oke. Masih ada nggak nih? Oke. Teman-teman sebelumnya makasih banyak udah ikutan. Mas Heri juga makasih banyak udah sharing banyak banget tips and tricksnya. Terima kasih juga buat Triple S Communication yang udah ngundang di acara Triple S Talk ya hari ini. Jujur seperti ini gue juga buka rahasia juga sih ya. Mungkin gue terbiasa nge-MC, tapi mungkin gue jujur gue belum terbiasa apa namanya ngomong di aplikasi Zoom ini ya. Ini suatu hal baru banget ya? buat gue. Apa namanya? Jadi mungkin mohon maaf juga buat teman-teman kalau seandainya dalam menyampaikan materi gue masih grogi ya di apa di media Zoom ini. Kita sama-sama belajar di sini. Gue yang terima kasih juga buat apa Triple S Communication yang udah kasih kesempatan gue buat belajar membiasakan diri tampil di aplikasi Zoom ini. Makasih juga Mas Heri dan teman-teman yang udah ikut. Oke, aku hitung aku aba-aba ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku ini lagi. Untuk gaya ya. 1, 2, 3. Terakhir ya. Oke, 1, 2. Oke, teman-teman makasih banyak. Mas Heri, makasih banyak udah sharing. Thank you Bang Andi, thank you Triple S Communication. Terima kasih juga semuanya yang udah ikutan. Buat teman-teman kalau misalkan mau ikutan SS Talk selanjutnya boleh follow di SSS Communications ya. Nanti aku taruh di kolom chat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.